Inilah dia penampilan teater Nusa dari SMA MU 1 Gresik dengan judul Ayahku Pulang. Selamat menyaksikan.
Dengarlah suara takbir yang bersaut-sautan ini. Pada malam hari raya seperti ini, ayahmu pergi, nak. Ayahmu pergi tanpa mengatakan satu kata pun kepada ibu. Ayah. Dan besok adalah hari raya. Seusai sholat, ibu akan memaafkan segala kesalahan ayahmu, nak. Kenapa masih ingat lagi masa yang sudah lampau itu? Mengingat orang yang sudah tak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa bahwa ayahmu itu masih ingat kepada kita. Mintaksi kemana? Lutasi sedang keluar mengantarkan jahitan. Mintaksi masih juga mengambil pajahitanmu. Bukankah seharusnya ia tak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarkan saja, Mumi. Kalau adikku sudah kawin, kepandaiannya itu kan tidak akan sia-sia. Bawa ibu kemari, biar ibu cari. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku ini tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Oh iya, bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Nampaknya adikku belum mau bersuami. Tapi keluarga dari pihak laki-laki terus saja mendesak ibu, nak. Apa salahnya, Bu? Mereka taruhannya banyak. Uang ini. Maaf, Bu. Bukan maksud aku menjual adik sendiri. Aku jadi ketakutan. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu dulu adalah seorang hartawan, nak. Dia mempunyai tanah dan kekayaannya begitu banyak. Tapi bagaikan pohon yang tertiup angin kencang, buahnya jatuh. Buahnya jatuh karena uang, nak. Tidak. Ibu sudah tidak mau lagi mengulangi kedua kalinya. Biarlah adikmu hidup sederhana, nak. Bersuamikan seseorang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi, Bu, kalau bisa, kedua-duanya sekaligus, Bu. Ada harta dan budi. Di mana kita mau mencari dua-duanya? Adikmu itu sekarang seorang gadis biasa, nak. Dan hidup kita sekarang sedang susah. Kita sudah tidak punya uang sepeser pun. Dan uang tabungan ibu juga akan habis pula nantinya. Ini semua adalah karena ulah ayah. Hingga Mintaksi
cerita pula. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi Bu, kita harus mengatasi kesulitan ini. Iya, harus. Ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1.000.000 saja Untuk perkawinan Mintasi, 500.000 saja itu sudah cukup, Nak. Dan nanti setelah adikmu kawin, tiba giliran kawin. aku kawin, Bu. Iya, Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jeripayahku Ibu nanti, sudah Bu. merasa bahagia, Nak. Karena nasib perkawinan itu tidaklah baik. Tapi kata orang, bahagia itu akan turun kepada anak-anaknya. Malam hari raya itu, sewaktu ayahmu pergi dulu, ibu tak mengerti apa yang harus ibu lakukan. Tetapi Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. mungkin banyak yang mesti ia kerjakan. Dan katanya bulan depan dia mau naik gaji. Betul itu, Bu. Wah, Maimun memang pintar. Otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak dapat membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi, Bu. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Ya, Oh iya, ngomong-ngomong, siapa laki-laki yang biasanya ibunya bersepeda bersamamu itu nih? dia itu hanya teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa dia cocok untuk kau. Meski ibu rasa dia tidak sederajat dengan kita. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin 10 tahun lagi, nanti kalau semuanya sudah beres. tapi kalau nanti Mintasi sudah kawin, kau kan mesti juga. Kau kan yang lebih tua, Nak. Ibu. Ini, Nak, waktu malam hari raya, di saat ayahmu pergi dulu, ku peluk kalian semua, Nak, hingga hilang akan ibumu ini, Nak. Sudahlah. Buat apa mengulang kacilakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sudah lama menunggu, Bu. Tidak. Bayu? Tidak, Mun. Oh iya, Mun. Lambat sekali kau pulang hari ini. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku sudah berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Mintasi nanti. Mintasi kemana, Bu? Sedang mengantarkan jahitan. Oh iya, Mbak Beni. Ada kabar aneh. Tadi pagi aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang sumpah benar teman ayah. Waktu Pak Tirto berada di sentral, Pak, tiba-tiba Pak Tirto dikagetkan dengan seorang lelaki tua yang umurnya kira-kira 60 tahun. Toh kaget juga karena waktu itu orang tua itu sepertinya pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu sumpah benar dengan Raden Saleh, Pak.
sejak kepergian ayahmu. Pada saat malam hari raya itu, Nak. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Itu kan waktu 10 tahun yang lalu. Dan kata orang, ayahmu punya toko yang besar di sana, Nak. Dan dia hidup mewah di sana. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi ibu sudah tidak mendengar lagi kabar tentang ayahmu. Apalagi di saat sesudah perang seperti sekarang ini. Di mana ya, Nak, kita bisa bertanya tentang kabar ayahmu? Bagaimana rumah ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu dia muda dulu, dia tidak suka belajar. Tidak seperti kau, Mun. Dia lebih suka berfoya-foya. Tapi Mun, dia sangat disegani oleh masyarakat. Dan dia juga senang membagi-bagikan uangnya ke sana kemari. Dan itulah. Selama hari raya ini, kau libur berapa hari? 2 hari, Mbak Yu. Ya Allah, ibu lupa. Ada makanan yang belum ibu ambil. Tunggu sebentar. Pak Tirta bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Mbak Yu. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Itu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping. Dan di kakinya, Mbak Yu, ada luka. Mungkin habis tertimpa sesuatu. Oh, begitu. Kau masih ingat rumah ayah, Mbak Yu? Ah, sudah lupa aku, Mun. Semestinya Mbak Yu ingat. Karena waktu itu, umur Mbak Yu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Ah, sudah lama aku paksa diriku untuk melupakan ayah. Pak Tirta banyak cerita tentang ayah, Mbak. Ya. Kata orang, ayahmu itu sosok yang sangat baik hati. Mungkin jika ayahmu berada di rumah ini sekarang, pada malam hari raya ini, mungkin dia akan bersenang-senang bersama anak-anaknya. Intaksi seharusnya sudah pulang sekarang. Oh iya, Mbak Mimi, ada kabar lagi. Tadi pagi, aku bertemu dengan orang India, Mbak. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Nantinya, aku mengajarkan bahasa Indonesia kepada dia. Wah, bagus itu, Mun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti, kau dapat banggakan kepada masyarakat. Kalau kau dapat menjadi orang yang sangat berharga bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, Mun. Aku ini hanya lulusan sekolah rendah.
waktu kita sudah sama-sama. Kita sangat berkasih-kasihan, nak. Sejelek-jeleknya ayah. Banyak kenangan yang tidak bisa ibu lupakan, nak. Mungkin ayahmu akan kembali, nak. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Ibu Tina? Astagfirullahaladzim. Iya, ini benar rumahnya Ibu Tina. Mari silakan masuk. Bu, ada tamu di luar. Itu seperti suara ayahmu. Ayahmu pulang, nak. Ayahmu pulang, Bun. Ayahmu pulang, nak. Ayahmu pulang. Tina. Engkau Tina. Aku tidak. Salah. Iya Tina. Ini bukan benar kau, salah. Iya. Ya Allah. Kau yang berubah, salah. Iya Tina. Aku berubah. 20 tahun perceraian merubah wajahku ini, Tina. Ini anak-anak kita semua, Tina. Iya. Mereka anak-anakmu, Saleh. Lihat. Mereka sudah lebih besar dari ayahnya. Saleh. Silakan duduk. Dan pandangilah anakmu satu persatu, Saleh. Apa? Aku boleh duduk di sini, Tina. Tentu, Saleh. Silakan. Ayahmu pulang, nak. Silakan duduk, Ayah. Ayah, aku Maimun, Ayah. Maimun. Engkau Maimun. Ya Allah, nak. Engkau sudah besar rupanya, nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih sangat kecil. Kakimu masih lemah. Dan belum juga dapat berdiri seperti sekarang ini, Maimun. Dan nona ini siapa? Saya minta si Ayah. Intansi. Ya, aku tahu. Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang putri.
Engkau cantik Mintarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Dina. Iya. Dan aku sendiri juga tak tahu dari mana aku mulai berbicara, Saleh. Anak-anak sekarang sudah mulai besar. Ya, Dan aku kira inilah bahagia aku yang paling terbesar, Saleh. ya Dina. Anak-anak dapat juga besar, tapi tidak dengan ayahnya. Anak-anakku sekarang menjadi seorang yang pandai. Ini sudah bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun, dia tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Dia selalu keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Dan sekarang mereka sudah berpenghasilan masing-masing, Saleh. Dan Mintarsi, dialah yang sering membantu menjahit. Ibu. Nah, 10 tahun aku menjadi saudagar kaya di Singapura. Dan aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, nak. Toko itu sudah habis terbakar. Lalu seolah-olah masih belum puas menyeretku ke lembah kesengsaraan. Saham-saham yang aku beli merosot semua nilainya, nak. Dan sesudah itu, segala yang aku kerjakan tak dapat lagi sempurna seperti dulu. Sedangkan aku sudah tua, nak. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian semua seperti mengharapkan kasihku kembali, nak. Ini, maukah engkau mengambilkan air segelas? Hanya engkau, Meni. Itu yang berbicara, nak. Nak, mestinya kan kau bahagia. Sudah semestinya ayahmu itu bertemu kembali dengan anak-anaknya yang lama tidak ia jumpai. Meni, Kalau Meni tak mau, tak apalah, Dina. Tolong, Maimun, ambilkan ayah air segelas.
Baik, Ayah. Maimun! Sejak kapan kau mempunyai seorang ayah? Kami tidak mempunyai ayah. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Bening, apa katamu itu, nak? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 18 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakah engkau waktu kau menangis di sekolah rendah dulu? Karena kau tidak bisa memberi kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tak barang sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya ayah, Maimun. Kalau kita mempunyai ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi, Mbak, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di bangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang kepadaku, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan, aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak pada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berguna. Meskipun aku tak pernah mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan teringat di bawah mataku hanyalah gambaran ayahku yang kasar. Ia melarikan diri dengan seorang wanita asing yang lalu menyanyikan dalam lembah kebencanaan. Lupa ia pada anak dan istrinya. Juga lupa ia pada kewajibannya. Karena nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun sampai-sampai buku tabunganku yang dibawa itu ikut hilang juga bersama ayah yang minta itu. Ya, masa kecil kita sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku sebesar-besarnya. Tapi, Mbak,
aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk menghapus semua kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, benar katamu Meni, aku seorang tua, dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Tapi tahukah kau Meni, bagaimana rasa sedih hatiku? Aku seorang yang kaya, tapi sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi, Nak. Tunggu dulu, Ayah. Jika Mbak Mini tidak mau menerima Ayah, akulah yang akan menerima Ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku dulu pernah menerima tamparan dan tendangan, juga bukan dari dia dulu. Tapi sebiji zarah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, ayo kau bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa? Akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Kau menyakiti hati ibu, Kau ikut membela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayah selama ini. Baiklah, peliharalah orang tua itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak merasakan belum pahit ketiknya hidup karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Inilah jalan yang terbaik. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya akan mengganggu kalian saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi? Tepi jalan. Aku seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku malu dan aku tidak pantas untuk masuk ke dalam rumah ini. Karena aku sudah tua, lemah, dan sadar.
langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri depan jalan sana, tapi aku malu untuk masuk ke sini. Aku sudah tua. Selamat tinggal anakku. Ada mana-mana saya. Ayahmu pergi. Dan kemudian dia datang kembali. Dia datang